Assalamualaikum bunda-bunda, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Jadi ini belanjaan aku. Tadi aku sempat pergi ke warung habis kegiatan di luar gitu. Jadi aku beli tepung roti. Rencananya aku mau bikin ayam katsu atau apa sih namanya tuh yang pakai tepung roti gitu. Nah terus aku juga beli sambal tomat dan perbumbuan lainnya. Untuk tepung roti yang warna kuning gini ini adanya yang kiloan. Jadi aku beli yang setengah kilo apa sekilo tadi, kalau nggak salah sini setengah kilo itu 10.000. Kalau yang putih baru ada yang kemasan. Tapi kalau misalnya yang kuning itu adanya yang kiloan kalau di daerah aku. Kalau di daerah bunda-bunda kira-kira ada nggak yang kemasan? Nah ini aku simpannya juga di wadah gitu, karena aku belum punya toples. Aku belum beli toples, aku cuma punya toples buat naruh gula, kopi, sama teh. Jadi kalau misalnya yang lain-lain yang membutuhkan toples, aku simpannya di wadah kayak gini dulu. Tapi menurut aku ini sangat efisien sih, karena tempatnya itu cukup memadai dan sepertinya aku akan menyimpan di situ. Terus juga bumbu-bumbu aku simpan di situ karena ya bumbu-bumbu kan kecil-kecil tuh ya. Jadi daripada berserakan kemana-mana ya udah aku simpan aja deh di situ. Nah ini aku lagi bersihin ayam. Nah kira-kira bunda-bunda tim mana nih? Tim yang ayamnya dibersihkan dulu atau tim yang direbus dulu gitu atau dikukus? Kalau aku sih tim yang dibersihin dulu gitu, dicuci. Gak tahu kenapa kalau misalnya nggak dicuci dulu tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Nah jadi tadi itu aku beli ayam. Ini ayamnya itu aku beli 1 kilo. Terus aku minta satu bagian, yang bagian dada gitu, untuk nggak dipotong. Kalau yang lainnya aku potong. Nah yang bagian dada ini mau aku fillet karena aku mau bikin ayam yang pakai tepung roti. Itu aku kok mendadak lupa namanya, ayam katsu atau apa gitu. Oh iya, untuk ayamnya itu 1 kilonya 45.000. Aku belinya di langganan aku, dan alhamdulillah biasanya kalau misalnya aku beli di langganan aku tuh kayak dia ada potongan irisan bonus gitu. Nah, kira-kira di tempat bunda-bunda harga sembako itu lagi pada naik apa enggak? Kalau di sini tuh contohnya kayak telur itu naik, yang tadinya 2.000 kalau di warung sekarang udah 2.500. Tapi aku biasanya belinya sih kayak di agen telur gitu. Jadi aku belinya yang 2.000-an dulu tuh. Itu udah lumayan gede. Sekarang yang harga 2.000-an tuh di harga 2.200 gitu. Jadi itulah yang aku beli di harga yang 2.200-nya. Kalau mau lebaran atau menjelang puasa pasti harga-harga tuh naik banget ya. Aduh, kita yang ibu rumah tangga nih mau ngatur uang itu lagi kebingungan gitu. Gimana biar cukup, biar bisa nabung dan lain sebagainya. Bunda-bunda sama gak sih kayak aku gitu? Oh ya bunda-bunda, aku bikin video ini puasa ketiga. Terus aku masukkan suaranya itu pas sahurnya gitu. Nah kira-kira bunda-bunda nih udah pada masak apa aja gitu. Siapa tahu bisa jadi referensi aku, biar aku punya varian masaknya, biar nggak itu-itu aja gitu. Jadi kalau aku tuh kalau buka puasa itu biasa kadang di rumah mama mertua juga gitu, biar kumpul. Tapi biasanya juga ada di rumah. Di rumah buka puasanya sih udah 3 hari ini ya, baru 1 kali gitu. Karena kemarin pas puasa pertama itu memang mau kumpul. Terus puasa yang kedua itu baru makan di sini. Nah, puasa yang ketiga tadi ini sebenarnya aku masak soto, cuman karena ada kondangan buka bersama, jadi suami aku buka di rumah tetangga. Untuk aku lagi nggak puasa, jadi ya udah aku aja yang makan ini. Nah pas isanya itu habis tarawih gitu baru pak suami makan masakan aku. Terus juga tadi itu ada adik ipar aku makan soto buatan aku. Jadi tadi aku tuh bikin soto gitu.
Nah ini aku lagi bikin bumbu untuk marinasi nanti ayam yang mau aku bikin kitchen katsunya gitu. Udah sih pakai bumbunya tuh yang simple aja sih, cuman aku mau coba-coba gitu pakai marinasi gini. Ini rasanya tuh bakalan lebih enak atau enggak. Nah ini aku tuh parut aja untuk bawang putih sama jahenya. Ada tadi tuh udah ada saus tiram gitu. Aku parut-parut aja untuk bumbu marinasi ayamnya. Jadi nanti aku kayak setengah hari gitu aku marinasi, baru aku kasih tepung. Nah bunda-bunda, kalau bunda-bunda di sini kalau bisa bikin ayam katsu itu lebih sukanya pakai tepung yang warna putih apa yang warna kuning gitu. Kalau aku sih jujur aja, aku kayaknya lebih sukanya yang warna kuning, karena kalau misalnya warna putih itu warnanya kurang kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya udah kegoreng itu kadang coklat. Kalau misalnya yang warna kuning tuh biasanya tuh lebih bagus gitu pas udah digoreng warnanya. Jadi aku lebih suka yang warna kuning. Tapi sayang banget kalau yang warna kuning itu tepung rotinya tuh nggak ada yang sasetan. Bawang putihnya udah, jahenya udah diparut juga. Ini aku kasih merica dikit aja sama garam beberapa sendok, 2 atau 3 sendok gitu supaya lebih kerasa bumbunya. Aku sama Pak Sul lagi ngurangin penggunaan micin atau enggak masako roiko gitu. Kita lagi mau nerapin pola hidup sehat untuk makanan. Kayak makanan-makanan tuh kita usahakan masak, nggak beli di luar gitu. Kalau memang bosen banget baru kita beli di luar. Nah ini bumbunya aku aduk-aduk aja biar dia rata gitu. Terus aku tambahkan sedikit air, barulah aku masukkan ayamnya ke dalam bumbunya tadi. Jadi ya ini aku simpan sekitar setengah harian aja gitu biar bumbunya tuh ngeresap ke dalam ayamnya gitu. Nah ini ayamnya tuh jujur aku lupa banget, lupa aku tutuk-tutuk gitu biar dia lebih lempeng gitu. Ini aku langsung masukkan aja ke dalam bumbu marinasinya. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi bikin video kayak gini, aku tuh seringnya tuh kayak ngecek ini kerekam apa enggak. Kadang tuh aku udah kerekam tapi ternyata ada pemberitahuan bahwa videonya nggak kerekam. Terus juga ada kayak mode panas HP-nya gitu. Semoga aja nanti ada rezeki bisa beli HP yang baru. Jadi kalau misalnya mau bikin video kayak gini udah enak. Ayam yang khusus untuk katsu nanti udah dimarinasi. Sekarang aku mau kayak ngungkep ayam untuk digoreng. Nah ini nanti ayamnya juga mau aku jadikan ayam suiran gitu di soto aku. Aku pakainya bumbunya itu yang simple aja, bumbu ayam goreng. Karena aku di rumah belum ada blender. Jadi kalau misalnya mau pakai bahan-bahan alami gitu, itu aku belum bisa karena aku belum punya blender. Terus kalau misalnya aku ngulek, itu ulekan aku tuh belum terlalu halus gitu. Jadi ya udah aku pakai bumbunya yang siap saja aja. Terus lebih simple juga, ini aku tambahin air dikit aja biar nanti airnya meresap sendiri gitu. Terus aku tambahin garam sekitar 2 atau 3 sendok karena sendok garam aku nih kecil gitu. Kenapa aku kasih garam lagi? Karena kalau misalnya cuma pakai bumbu aja itu kurang ada rasa. Jadi kalau untuk Pak Su tuh lebih sukanya tuh ayamnya tuh yang ada rasa. Ya udah, jadi aku kasih garam. Tapi nggak aku kasih micin, cukup garamnya aja. Ini aku aduk-aduk dulu biar dia merata. Jadi bunda-bunda kalau kita kayak gini nih kayak sibuknya tuh di awal. Nanti kalau misalnya
kita mau masak tuh udah nggak terlalu sibuk lagi. Paling kita cuma yang tadinya beku terus dicairin aja gitu aja, terus kita tinggal goreng. Terus ini juga ayamnya bisa buat soto, bisa juga buat ayam goreng biasa, terus juga bisa dibuat ayam kecap. Jadi kita udah enak lah gitu, tinggal masak aja sesuai dengan apa yang ingin kita masak. Aku memang stok segala protein, sayur-sayuran itu sedikit aja karena memang di rumah tuh cuma berdua sama Pak Su, paling ada adik ipar gitu biasanya makan di sini. Tapi kalau misalnya puasa gini kan jarang ya dia makan di sini. Jadi ini aku ada sisa airnya sedikit gitu, bumbunya di dalam kuali, ya udah aku masukkan aja. Ini aku tutup terus aku masukkan freezer. Nah untuk video-video aku memang mungkin nggak ada kayak sayur-sayuran gitu ya biasanya aku videokan. Kalau untuk sayuran-sayuran tuh agak ribet aku mau videokan, mungkin nanti lain waktu aku akan videokan untuk bagian sayur-sayuran. Untuk sayur-sayuran itu aku selalu beli kok, dan setiap hari itu aku pasti selalu masak sayur karena aku sama Pak sudah nerapin. Pokoknya kalau selama kita pindah rumah nih, kita satu hari itu harus ada masak sayur gitu kan, sayur apa aja. Nah biasanya juga kita dikasih sayur gitu sama mama mertua. Kemarin tuh kita dikasih pokcoy, terus tadi malam kita dikasih kacang panjang gitu, alhamdulillah. Jadi stok sayur kita tuh selalu ada, kalau misalnya tinggal sedikit pun kita selalu beli lagi. Tapi emang gak sempat kalau misalnya untuk di videoin, kan agak ribet kalau sayur, karena kalau kita beli sayur tuh biasanya tuh kan sayurnya basah gitu, jadi mau dikeringkan lagi. Oh ya bunda-bunda, tadi itu kan ayam katsunya itu sebenarnya udah aku ngerekam, tapi sayang banget rekamannya tuh ternyata nggak ke save. Ya udah, jadi aku cuma liatin yang bagian ayam katsu yang udah terbuat aja dan sudah berlumur dengan tepung aja gitu ya bunda-bunda. Nah ini aku lagi mau bikin soto, ini aku lagi ngeracik sotonya. Ini untuk aku sendiri karena Pak Su nanti buka puasanya di rumah tetangga yang lagi ada acara gitu, ada buka bersama di sana. Jadi ini aku makan sendiri dulu di rumah. Nah ini aku pakainya itu cuma pakai mie, apa sih namanya, mie bihun. Terus aku cuma pakai suiran ayam sama ini ada sawi gitu. Aku nggak pakai kecambah karena memang lagi nggak ada stok kecambah di rumah aku. Mungkin nanti aku mau beli, tapi aku mau habiskan dulu untuk stok sayur sama proteinnya, baru aku mau belanja lagi. Nah video aku sampai di sini dulu ya bunda-bunda. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next video. Bye.